Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak yang dari Kroya ya, dari Kroya Cilacap, perkenalkan nama saya Nagib Al-Ghazali, Ketua Umum Perkumpulan Petani Pegiat Porang Nusantara. Jadi alhamdulillah saya sebagai Ketua Perkumpulan Petani Porang Nusantara yang saat ini punya DPW atau teman-teman di 32 provinsi se-Indonesia, dari Aceh sampai ke Irian. Adapun kali ini kita ingin membicarakan alamat saya Wonosobo. Ini kita sekarang ada di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, yang merupakan kantor dari DPP P3N. Jadi Perkumpulan Petani Porang Nusantara ini kemudian kita singkat dengan nama P3N. Kita hadir di sini untuk berdiskusi, Pak ya. Kita akan berdiskusi tentang serba-serbi porang. Tadi kita sudah bicarakan bahwa porang itu merupakan tanaman yang sudah endemik Indonesia, dimakan oleh bangsa Cina dan Jepang sudah ribuan tahun. Kemudian dulu Jepang jajah Indonesia juga gara-gara golek badul, gitu kan? Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan dulu bahwa porang adalah tanaman yang ajaib. Porang adalah tanaman yang ajaib karena bahwa seluruh tubuh porang bisa menjadi bibit. Yang pertama adalah porang ini di daun nantinya bisa keluar katak seperti ini. Bibit utama porang adalah katak. Jadi katak adalah umbi yang ada di atas daun. Nah, kalau kita menggunakan katak, maka kemungkinan secara teori kita akan panen dalam waktu 2 musim. Orang mengatakan 2 tahun, tapi sebetulnya 2 musim hujan. Kenapa? Karena porang itu hanya bergantung kepada musim hujan, kecuali porang yang kita upayakan dengan cara modifikasi cuaca, greenhouse dan sebagainya, itu beda lagi nih. Ini yang alami, kita mengatakan 2 musim hujan. Jadi kalau kita menggunakan katak, maka kita akan panen dalam waktu 2 tahun dengan kira-kira berat antara 1 sampai 2 kilo. 1 sampai 2 kilo. Mungkin bapak-bapak sudah kita jelas kemarin atau tadi bahwa porang itu mengandung 2 zat utama. Yang satu namanya glukomanan, yaitu zat yang kita cari menjadi bahan makanan. Kemudian di samping glukomanan tercampur juga zat yang namanya asam oskalat. Asam oskalat itu yang menyebabkan kalau kita makan gatel, kemudian bisa membahayakan, kayak gadung itulah, mendemi nih bahasa kita ya, mendemi. Jadi untuk bisa mengkonsumsi kita harus bisa memisahkan itu. Jadi kembali lagi, saya memperkenalkan bibit dulu. Untuk bibit yang pertama kita menggunakan katak dengan asumsi kita panen dalam waktu 2 tahun. Yang kedua, ini biji bunga atau orang menyebut spora. Biji bunga ini nanti kita akan tanam jadi polybagan kayak gini, dan biji bunga ini diasumsikan kita panen dalam waktu 3 tahun, Pak. 3 musim. Tahapan pertama kita tanam di polybagan kayak gini, kemudian ditanam nanti akan menghasilkan kemungkinan hasil yang pertama segini. Itu 1 musim. 1 musim dari biji bunga kemungkinan segini. Kemudian atau paling besar kayak gini lah. Iya, itu kalau bukan segini pun enggak biasanya. Nah, nanti ditanam lagi menghasilkan segini. Ditanam lagi menghasilkan segini. Berarti untuk bisa dari bunga sampai ke segini butuh waktu 3 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah ini namanya bibit polybag. Bibit polybag ini bibit yang terbagus yang sedang kita omongkan. Karena apa? Ini udah tahapan kedua. Yang tadinya itu katak sudah diproses oleh tim pembibit menjadi polybagan. Berapa asumsi panen? Kalau polybag ini nanti, ini sekarang masih bulan 8, Pak ya. Ketika bulan 8 nanti bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, maka polybag ini tanaman ini sudah berganti 3 tunas, Pak, sampai Desember. 3 tunas. 3 tunas. Tunas ini akan muncul tunas kedua, tunas ketiga nanti sudah segini tingginya bulan Desember. Walaupun Bapak beli sekarang dirawat, disirami,
bulan Desember sudah segini, maka akan masuk ke lahan. Insya Allah dalam waktu 1 tahun, bukan setahun Pak, sampai Juni Juli. Bulan Juni Juli itu ini nanti insya Allah akan menghasilkan antara 1 sampai 2 kilo setahun panen, dan sudah tidak repot kayak penyemaian macam-macam ini. Kemudian ada lagi bibit yang berikutnya adalah umbi. Apa yang disebut bibit umbi? Bibit umbi adalah fase kedua sama dengan ini. Kalau fase kedua dari katak ini kemudian bisa menjadi tunas kayak gini, maka ketika tunas ini nanti dalam satu musim mati tetapi dorman, tetapi belum besar, maka dia menjadi umbi kecil yang belum masuk pabrik. Belum masuk pabrik, dipakai lagi sebagai bibit, namanya bibit umbi. Ditanam kembali. Kalau ini seperti ini berat kurang lebih 1 on sampai 1,5 on. Ditanam kembali, maka dalam waktu 1 musim akan jadi seperti ini. Kalau ini memang saya akan sedikit walaupun di sini nih, ini yang kurang khusus namanya kurang PN. Setengah kilo ini kalau Bapak tanam 1 musim, maka hasilnya adalah ini 14 kilo. Ini 1 tahun Pak, tetapi tidak semua porang. Hanya porang ini dok, jenis ini. Porang apa namanya? PN, porang Nusantara. Ini meskipun ini kita masukkan ke konten, tapi ini terlepas Bapak. Ini porang bersifat khusus. Yang kita omongkan porang umum dulu. Ini yang khusus. Siapa tahu nanti jangan tertarik yang khusus yang nggak apa-apa, dengan biaya yang lebih tapi. Nah, saya katakan istimewa karena di samping katak, kemudian biji dan umbi, porang juga bisa kita berbudidayakan daun. Daun yang sudah tua ini kita potong, kita masukkan ke air pucuknya, kita biarkan 1 minggu akan keluar akar Pak. Pucuknya, bukan bekas potongan. Bekas potongannya. Artinya dipotong, tapi pohon yang sudah tua ya, bukan yang muda ya, yang sudah tua kita potong, kita masukkan ke gelas. Nanti di bekas potongannya itu akan muncul akar dan akan ada bintil kecil kayak gini, tapi kayak katak tapi kecil. Maka ini akan tumbuh. Kalau ini kita akan tumbuh tunas. Saya hanya mengatakan bahwa porang adalah tanaman yang istimewa. Batangnya juga, batang yang sudah tua kalau kita potong, itu di sini masih ada kandungan glukomanan, masih ada kandungan nutrisi, dia akan turun ke bawah, potongannya akan muncul akar juga. Tuh, ini mengenalkan bibit ya. Ini bahwa dalam porang sekali lagi yang paling umum, standar umum ada 3 jenis. 1 namanya biji porang, 2 namanya katak, 3 namanya umbi, 4 namanya polipekan. Udah nih. Kemudian kita akan mencoba menghitung analisa usaha Pak. Berapa sih kebutuhan biaya untuk penanaman porang dalam 1 hektar? Kita akan mulai dari mana Pak? Ada 3 ini. Kita akan mulai dari mana? Saya ngikut jenengan saja. Kita akan mulai dari mana? Saya ngikut jenengan. Ya. Bibit aja nih Pak. Banyaknya bibit. Ini ya. Bibit itu yang dibutuhkan bibit berapa kalau 1 hektar? Sekarang kita menggunakan, kita akan mengestimasikan ini ya. Estimasikan menggunakan polybag. Polybag. 1 hektar lahan, 1 hektar lahan sama dengan 10.000 meter Pak ya. 10.000 meter persegi. Maka tak gambarkan dulu kotaknya gini. Maka dalam 10.000 meter persegi, kalau kita menggunakan bibit polybag atau umbi sama dengan ukuran 40 kali 60 cm Pak. Jaraknya nih, ini 40 Pak. Sini 40. Lah jarak antar ini 60 gitu loh. 60 kali 40 kali kali. 40 kali 60 cm, maka jenengan akan membutuhkan 40.000 tanaman. 40.000 bibit. Yuk kita coba kalkulasikan. Harga bibit ini relatif, yang besar yang mahal, yang kecil yang murah. Tapi saya tak ngomong bibit yang ada ya. Bibit yang ada ini. Ini aja.
kita ambil estimasi maksimal sampai tempat jenengan nanti mungkin dengan harga 4.000 ya Pak ya sekitar ya. Sampai sana. Sampai alamat jenengan sekitar harga 4.000. Kita ngomong harga maksimal mawon. Nah kita estimasi harga dimaksimalkan. Kalau kita penjualan kita minimalkan. Sepakat nggih? Biayanya piro Pak? 40.000 biji kan? 40.000 biji dikalikan 4.000. 160 juta. 160 juta. Wah, akeh temen Mas. Ya. Biaya kalau full 1 hektar 160 juta. Kalau lahan kosong. Ya. Tetapi umumnya lahan yang dipakai untuk porang itu biasanya sudah ada tegakannya karena di Cilacap itu tidak boleh pakai lahan kosong Pak. Nggon jenengan daerah Kroya, kalau pakai lahan kosong nanti daunnya akan gosong. Ultraviolet terlalu full, maka butuh ada naungan walaupun itu jagung. Berarti dikisik nggak boleh. Apa ya? Dikisik pantai. Dekat laut. Dekat laut. Boleh, cuma tetap harus ada naungan. Oh iya. Naungan. Naungan buatan pakai jagung atau pakai talas yang sekarang talas lagi tren untuk ekspor, talas bening namanya. Jadi talas bening, porang, maka saya akan menghitung kebutuhan real daerah jenengan tidak pada sampai 40.000 tapi tak hitung kisaran 30.000 karena yang 10.000 gue gawe naungan nggih. Tak hitung kita koreksi di sini. 30.000 bibit berarti butuh 120 juta nggih. 120 juta. Niki makan kita coba hitung-hitungan generasi ya. Nah, 120 juta bibit. Adapun biaya mencangkul, matur dan sebagainya itu relatif tiap daerah beda. Pun kula mboten ngitung niku. Tapi yang jelas yang menurut saya penting adalah bahwa setiap lubang itu butuh pupuk 1 kilo Pak. 1 kilo berapa kali itu? Sekali. Oh sekali. Pupuk kandang. Kandang ayam, kandang kambing, kandang sapi yang sudah difermentasi untuk bisa menghasilkan maksimal. 1 lubang ini nanti bawahnya sebelumnya itu kasih pupuk 1 kilo. Dah, itu aja nanti. Nah, 1 kilo itu hitungannya paling sekitar berapa rupiah kalau sak kantong paling 5.000 itu kan. Saya pupuk kandang ayam Pak. Itu enggak kita hitung. Nah, Mas akeh temen 120 juta, berapa sih perkiraan hasilnya? Kita nanam nanti di bulan Desember Pak. Tapi harga 4.000 itu harga hari ini. Nah nanti sampai Desember udah beda lagi harganya. Turun ya. Naik. Ya. Bulan Desember nanti kita akan panen bulan Juni. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan nggih. 30.000 hasilnya kurang lebih 2 kilo. Angsal pinten? 60 ton. 60 ton. 60 ton. 1 kilo hari ini 13.000 Pak. Hari ini. Umbi produksi ini mungkin. Tapi kita nggak usah ngomong 13.000. Kita ngomong standar umum 8.000 mawon nggih. Kita coba pada angka 8.000 siapa tahu mbak pas lagi medun. 30.000 nek 1 kilo 60 ton nek sekali kan 8.000 pinten Pak? 32. 6 kali 8. Oh, 48. 48. Maka potensi jenengan nandur dengan biaya 182 juta akan mendapatkan 480 juta. Kalau menggunakan ini 8 kilo itu Pak. 8.000 loh. 8.000. Kalau dihitung 10.000 jenengan akan dapatkan 600 juta. Kalau dihitung hari ini 13.000 jenengan akan dapat 800 juta. Tapi kita ngomong kurang selalu kita minimalkan. Kalau dimaksimalkan nanti kalkulatornya jebol Pak. Iya. Jadi sampean nek pengen duit 480 juta kita ngomong minimalkan, berani modal 120 juta untuk ini. Tak tekok sama jenengan bisnis apa yang mempunyai potensi Desember sampai Januari duit sak mele dan sak mele.
Tapi bibit sudah disiapkan dari sekarang, Pak. Tapi harus mulai sekarang. Nah, ini potensinya. Nah, Mas, aku punyanya hanya Kalau setengah. 1 tahun, kalau dua musim artinya. Kalau dibikin 2 musim. Ya. Kalau dibikin 2 musim, Desember sampai Juni 2000 berapa ya? 2021. Nah, Desember 2020 misalnya ya. Ini 20. Kemudian di sini dibuat Sekarang udah 20. ya sekarang sampai 21, 22. anggap saja 22. Juni 22 nggih. Ya. Berarti 2 tahun. Ya. Berarti dihitung 2 tahun. Jenengan nandur ini kemudian 2 tahun, berapa hasilnya? Kurang lebih nanti 30.000 biji dikalikan 5 kilo, Pak. 150 ton. 150 ton. Berapa? 150. 100, kakean Pak, 4 kilo baik lah. Kita ngomong minimalis Ya, Pak. ya, ya. Minimalis Ya, banget Pak. 4 kilo saja. Berapa ini? 120. 120 ton. Payune 8.000 piro wis? Berarti 1 miliar, Pak. 1 miliar. Wis ngene wae. Modal sampean 120 juta saiki beli sama Pak Kokat ya Pak boleh ini. Kemudian sampean biarkan 2 tahun berpotensi mendapatkan 1 miliar. Berpotensi. Saya tidak mengatakan pasti ya. Soalnya nek sing jenengan sregep ya bisa lebih, sing jenengan ora sregep ya bisa kurang. Itu berarti harga 8.000 ya, Pak? 8.000. Kalau harga Lah nek harga 13.000 lah kakek nol lah. Kapan dong? Ini kita baru ngomong satu potensi dari tanaman Polybag. polybag. Tetapi saya tidak mengatakan semua polybagan. Polybag yang memang kita tahu asal usulnya berasal dari kata. Kalau polybag yang asal usulnya tanaman dari ini, maka angka ini bisa dapat di tahun ketiga. 3 tahun. Tahun ketiga. Iya. Tahun ketiga. Dan tahun keempat ini kan 3 tahun. ini kan 2 tahun nggih. Nggih. Kalau mboten nek ngangge nika malah ini baru tahun ketiga itu baru ini. Yang pakai bunga. Iya. Tahun ketiga baru ini. Iya, iya, iya. Oke. Bunga ini ya. Nah, nah mulane kula nek kula ngomong 8.000-an mboten wani, Pak. Kula biasanya ngitungnya 6.000. Ngitungnya harga jualnya 6.000. 6.000 ping 120 berarti pira 800 juta. Pun lah kita ngomong wae lah 800 juta ngeten mawon lah. 750 juta. Tapi pada prakteknya jenengan bisa mendapatkan jauh lebih banyak daripada itu. Mulane jenengan purnawirawan, jenengan wis purna dan sebagainya, kemudian turun ke lapangan nekuni niki mboten rugi. Setiap saat kula niki tambah 1 daun kita udah seneng bombong atine. Sing paling penting kan niku, Pak. Atine seneng dhuwur niru ngapa-ngapa, tetapi hobi panjenengan terhadap ini tidak rugi karena akan dibayar dengan angka yang di luar perkiraan kita. Niki itu kan wis yo Mas hitung sing lebih kecil iki goleke ngono Pak. Wis dihitung sing paling minimalis mulai. Oke. Minimalis mulai. 30.000 nek 2 kilo itu hampir pasti, Pak. Kata-kata ini bahkan lebih. Minimalis 60 ton. Wis ngeten mawon. 60 ton ngepinge 6.000 mawon. 30 ton. Nggih. Sampean panen 60 ton, dihitung payune ming 6.000 nggih. 6.000 lah. Digawe pahit lah. Pahit. Sudah 360 juta, Pak. 360 juta. Wis asumsikan tadi 120 ditambah karo biaya macam-macam jadi 150. Ya, Ya. ya. 300 juta. Apakah ini saja untungnya? Boten. 360 juta baru dari umbinya. Kataknya satu pohon nanti akan muncul 15 katak. niki umbine itu apa? Kataknya kalau jangan kayak gini ini, satu batang akan muncul 6 pun ngomong 10 katak lah, tiga minimal le. 30.000 kali 10 per batang. Ya. Berarti sampean akan punya 300.000 katak. Nek sekilo kue isi 300
berarti 1 ton katak. Oke? 1 ton katak harga hari ini wis ngomong paling minim 200.000. Berarti iki tanggal 200 juta melih, Pak. Kenapa ini tidak saya tulis? Karena saya berharap 300 juta itu jenengan kantongi, katake tandur melih. Itu loh, Pak. Artinya, Pak, mahal semuanya 4.000, mahal. Tapi seumur hidup jenengan beli sekali tok. Iya, iya. Tahun depan nggak usah beli lagi. Bisnis sapi didol tuku melih. Sapi. Kan nggih? Bisnis sapi. Lah nggih kan? Terus Pak. Sapi itu jangan modal 160 juta oleh 10 sapi. 10 sapi 11 bulan sampean batine 45 juta kotor. Terus mboten? Bener pas. 45 juta kotor dipotong nggo ngacak barang resik 16 juta. Petani sapi. Bagaimana sapi tetap berjalan tapi kita ambil limbahnya, limbahnya kita fermentasikan, gue gawe porang. Jadi pekerjaan pokok ngarit, tapi bonusnya 360 juta. Mas. Itu Mas, mungkin satu prosesnya kayak gini. Ini kita baru ngambil karena waktu kita agak terbatas. Yang utama saya pengen menyampaikan tentang prospek ini. Nah, hari ini saya ada 40.000 batang ini sekarang. Sekarang ada 40.000 batang. 40.000 batang itu kalau dibilang cukup 1 hektar, kalau di full ya cukup. Tapi kalau enggak ya 2 hektar lah, masing-masing 20. Lah, orang akeh Mas 20 dipengke wae lah, nek 20 ping 2 kilo 40 ton dipengke dhewe lah. Wis, jadi saya dari ngiming-ngiming mungkin. Iya. Itu artinya ngeten Pak. Oh berarti sudah dibotohi. Tadi sudah saya perjelas tadi nggih kaitan masalah prospek pasar dan sebagainya. Hari ini kalau jenengan pengen tahu Mas Ati punya ada pabrik apa sih yang bisa terima? Saya bisa jawab sekarang. Secara formal saya belum kontrak dengan mereka. Tetapi mereka pada minta ke saya untuk ngirim masing-masing pabrik yang ada di Indonesia ini minta kurang lebih iso ora Mas kirim saya satu bulan 100 ton ini, sebulan 100 ton apa saja ada. Mohon maaf kalau nanti ini ke publikasi, saya tidak bermaksud mengklaim tentang pabrik itu. Saya katakan bukan ke publik ya, tapi intinya ada komunitas yang di Indonesia sudah ada pabrik yang namanya Asia Prima Konjek, itu ada di Ngawi. Itu Asia Prima Konjek dalam waktu setiap hari itu mengerajang porang itu 150 ton sedino untuk buat chip. Kemudian ada pabrik yang namanya Raja Wali Penta Nusantara, itu di Gresik, satu hari 250 ton kebutuhan ngerajane Pak. Jadi nek jenengan bisa panen 250 ton, kan mau kan akeh temen iso entek. 60 ton itu berapa jam di pabrik? Lah ujare jenengan wis pol akeh 60 ton, arep nandur setahun. Jebule bagi pabrik 3 jam entek. Karena satu hari 250 ton Asia Prima Konjek Raja Wali Penta. Masih ada lagi yang namanya Jikual, ada yang namanya JIT di Gresik, ada lagi namanya PT Bangsang di Mojokerto, ada lagi namanya PT Ambiko, ada namanya Jiali, ada namanya PT Global, ada namanya yang di Semarang namanya PT Joglo Semar, ada yang baru lagi saya belum tahu namanya, ada di Purbalingga PT Serayu. PT Serayu Purbalingga sekarang malah hari ini itu dia minta 13.000 itu harganya. Nah itu setidaknya saya mencatat ada 21 pabrik yang sudah berdiri, dan insya Allah tahun depan mohon doanya saya dari P3N akan membuat 14 pabrik se-Indonesia. Amin. Salah satunya mungkin lewat jenengan di Cilacap. Intinya kesamaan visi dulu. Setelah kesamaan visi kerjasama bukannya sekarang. Saya ditelepon dari Cina, PT Huawei lupa namanya. Itu telepon dengan Pak Hakim, ya ada apa? Bisa nggak kirim porang ke saya? Bapak di mana? Saya ada Cina. Butuh berapa Pak? Sebanyak-banyaknya.
sebanyak-banyaknya itu berapa? Ya sebanyak-banyaknya yang P3N mampu. Katanya Pak itu Presiden Polang Indonesia. Mereka mengatakan saya Presiden Polang. Presiden Polang. Maksudnya ketua perkumpulan Porang. Ketua kan di Cina presiden. Jadi ini Pak Akil Presiden Polang Indonesia. Lah, iya daripada kesuwen. Ya. Bisa nggak kirim ke saya? Berapa Pak? Sebanyak-banyaknya. Kita butuh berupa chip dan tepung. Berapa Pak sebenarnya? Sebanyak-banyaknya yang mampu. Saya sampai berkali-kali. Sebanyak-banyaknya itu berapa? 5 ton, 10 ton. Bisa nggak kirim ke kita 500.000 ton setahun? 500.000 ton chip Yang rancangan. yang sudah kering. Padahal 1 kilo chip itu butuh basah itu 5 kilo. Kemudian dari Jepang itu PT Shimizu Chemical Corporation itu minta ke saya 5.000 ton sebulan chip kering. Nah, tetapi belum saya penuhi karena memang belum ada Pak, belum ada barangnya. Nah, harapan saya dengan pada Nando nanti tak beli sama saya, tak kirim ke sana. Setelah berjalan, sampean berkumpul nggawe koperasi, nggawe pabrik, nyopak, sampean kirim diri ke Jepang, kirim diri ke Cina. Kita nggak pelit tentang informasi. Saya bukan pebisnis, saya adalah LSM. Tugas saya di P3N adalah bagaimana merangkul, mengedukasi kawan-kawan yang mau nanam porang dengan tujuan jangan sampai porang ini menjadi kemakmuran konglomerasi. Nyon sewu, ini saya memang agak ini agak vokal. Selama ini ada kelapa sawit, ada karet yang tujuannya untuk kemakmuran bangsa kita, ternyata sing makmur sopo. Nyon sewu nih lho Pak. Harganya diombang ambing, harga sawit 1.500, harga karet 2.500, akhirnya buat operasional aja nggak nutut. Saya tidak pengen seperti itu, maka P3N turun di lapangan, kita edukasi seluruh Indonesia, anggota saya dari Irian sampai ke Aceh sampai ke Maluku semuanya, kita diskusi kayak gini cuma medsos. Saya punya grup itu yang tingkat provinsi ada 32, yang tingkat kabupaten ratusan. Setiap hari ribuan chat masuk ke saya, moco iki tok pun mumet lho. Maca ini contoh saja nih kawan. Jadi ngene tok lo saya udah pusing. DPC PPN Wonogiri, DPC Purbalingga. Masuk berapa? Waduh banyak banget di Jawa Barat, kemudian Sumatera Barat, Cirebon, Magelang, Sumatera Selatan, Tegal, Pemalang. Mana lagi ini? Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua. Tiap hari kayak gini. Moco judule tok pun mumet. Nah, kenapa? Saya pengen kepada kawan-kawan petani porang, hayo kita bersatu Pak, kita bersatu. Saya menggunakan falsafah sapu lidi. Petani cabai itu pada egois mikir awak-awaknya dewe-dewe, sehingga tidak ada persatuan. Nah, saya di porang tidak pengen, meskipun biayanya di sini gede, tetapi saya pengen kulon jenengan, saya membayangkan teman-teman falsafah saya. Ada wong sakmene iki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10, mungkin ada 20 orang ada di sini. Tak cekeli lidi siji-siji. Kon resiki ruang ini. 5 dino mboten resik, Pak. Tapi kalau lidine jenengan tak cekeli, mboten cekeli, tak campur dadi siji wong sakmene kae dikasih sok. Wong sing liyane istirahat, sing di sini nyampune sediluk kon resik ruangan. Kalau kita menyatu menjadi sapu lidi, maka kekuatan kita luar biasa, maka tidak ada konglomerat taipan yang mau membunuh kita, nggak bisa. Tapi kalau kita mandiri kayak saya petani cabai, petani apa, alah diputusi dewe-dewe lah kalau orang sugih. Janganlah kita seperti itu. Bagaimana agar Indonesia maju, Indonesia makmur? Saya pernah kepikir sejak zaman saya kecil, saya sudah ini Pak, mendapatkan cerita dari mbah-mbahnya bahwa pada suatu ketika nanti ada nggak tahu yang namanya apakah itu Imam Mahdi, apakah Satrio Paningit, Ratu Adil atau apapun, saya nggak masalah itunya, tapi akan ada zaman keemasan di mana masyarakat Indonesia akan makmur jibar-jibur sehingga Arab zakat wis sing nampane bingung, ora ono sing gelem nampane. Pernah dengar Pak bahwa suatu ketika masyarakat akan makmur sehingga ketika mau sedekah goleki wong sedesa ora ono sing miskin. Nah, masuk ke pikiran itu loh, kapankah saat itu akan terjadi, kemudian apa lantarannya,
Yang kita cari kan wasilahnya Pak. Wasilahnya. Apa kon dadi jenderal kabeh ku koprane sapa? Apa kon dadi bos pabrik kabeh karyawane sapa? Ketika ada pabrik, ada bosnya, pasti ada karyawan. Kan ada yang sugih, ada yang... Nah, kalau mikir, apakah akan ada emas jatuh dari langit, setiap orang mendapatkan emas 20 kilo, malah mboten payu emas? Kan itu? Apakah akan ada sumur minyak di mana-mana? Ya ora payu minyak. Maka ketika muncul porang ini, saya bisa membayangkan mudah-mudahan dan insya Allah inilah wasilah kebangkitan Nusantara. Pun protokol panjenengan. Kalau satu orang dalam waktu 1 tahun menghasilkan angka ini teng desane jenengan. Sekampung jenengan ada wong 2.000. Juk jenengan dulu ya wong itu setiap tahun menghasilkan segini. Pertanyaan saya, tonggone tiru mboten Pak? Oh. Tiru nggih? Wong sak RT tiru kabeh. Ketika sak RT amben setahun menghasilkan segini, sak kampung tiru mboten? Oh, Sekampung di sini setiap bulan setahun menghasilkan segini, wong sak kelurahan tiru kabeh, sak kecamatan tiru. Ketika seluruh Indonesia tiru kabeh, maka penghasilan kita nanti rata-rata akan 360, bahkan tadi bisa satu miliar satu orang. Mungkin saat itulah yang namanya kemakmuran. Karena apa? Segini, hasil segini, sampean modalnya niki cuma hanya 1 kali. Catat. Nek sampai nandur cabai, sekarang nandur, besok harus beli bibit lagi, harus proses lagi. Ini lahan 1 hektar, berasumsi sampean mau males nyuwun sewu. Asumsikan sampean mau males. Tanduri iki wae, lalu bertanduri, wis digawe lubang-lubang ini nang kebon-kebon sing nang pondok-pondok itu tanduri. Setelah itu lah males nanduri Mas Hakim, ya wis. 2 tahun yang akan datang atau 3 tahun yang akan datang beduli, sak mene-mene dibeduli, tapi katake ojo dijukuk benke nang mriki. Maka katak ini nanti akan dengan sendirinya tumbuh Pak. Nggak usah ditanam ya. Nggak usah ditanam pating tak tumbuh. Iya. Maka tahun depan sampean maneni lagi. Nggak usah ngomong-ngomong. Iki ngomong-ngomong males loh Pak. Cuma jangan narjet. Iya. Untuk keluar ratusan ton. 1 hektar lahan paling ora sampean sekarang panen 60 ton, besok usaha kapak-kapak paling 20 ton untuk panen Pak. Dari kata itu kata akan turun. Logikanya Tumbuh bebas. 1 pohon menghasilkan 15 katak, dia akan berserakan di sini, akan tumbuh. Maka dari 15 mungkin ada 3 yang gede-gede sampean ambil. Lah dari 15 yang tumbuh, masing-masing 15 lagi Pak. Kan itu nggih? Kan hukum kelipatan. Maka lama-lama alasan jenengan jadi hutan porang. Sampai rasa nandur tinggal goleki. Oh sing wite gede tengeri, ngesuk pas mati duduk. Kira-kira kayak gini bisa nggak memakmurkan masyarakat Indonesia Pak? Logis nggih? Makanya saya mengatakan bahwa porang adalah wahyu alam. Wahyu semesta. Kulo panjenengan yang sampai dengan keroyo-royo sampai ke sini itu bukan tanpa konsep. Saya meyakini di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua ada desain dari Yang Maha Kuasa. Yang menjalankan jenengan sampai ketemu saya ini Gusti Allah. Melalui Krentek, melalui Erwin, itu sudah ada desain bahwa kemakmuran masyarakat Cilacap akan ada dimulai wasilah panjenengan yang wani berkorban dulu, nandur dulu, setelah dengan makmur, panggone tiru. Ngerti Pak? Kalau hanya pengen mulia dhewe kan jenengan jadi angkatan laut, wis jadi jenderal, sugih-sugih dhewe. Apa gajine bagi karo tangga kan mboten. Sampai di pemerintahan oleh hasil dhewe. Kalaupun ada tangga kan buruh Pak. Kan ngeten. Nah kalau porang sampean sugih dhewe tapi tanggane aku malu apa? Aku tak nyempil katake. Oh iya, nyempil. Melu sugih. Nanti melu sugih lagi. Hanya nyontoh saja. Hari ini sudah bukan waktunya kita ceramah pakai mulut berbusa-busa. Nandur. Ketika hasilnya udah bagus, konco-konco tetangga teparuh semua akan ikut. Ngerti nggih? Mungkin Pak. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini Mas, untuk yang ini. Jadi nanti kita ngobrol bebas lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.